Kami dari kelompok 7 Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan salah satu web yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu KEGG. KEGG ini merupakan singkatan dari Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome. Langsung. KEGG ini merupakan salah satu web yang berisi database mengenai gen and genom, pathway biologi, bahan kimia, obat, dan lain sebagainya. Nah, KEGG ini memiliki beberapa fitur, di antara lain ada KEGG Pathway, KEGG Bright, KEGG Modul, Ortologi, Gens, Genom, Compound, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mencari pathway mengenai metabolisme tirosin. Langsung saja diklik pada bagian KEGG pathway. Nah, KEGG pathway ini memuat pathway mengenai metabolism, genetic information, environmental information processing, cellular processing, organisme system, human disease, dan juga drug development. Nah, langsung saja diklik pada bagian nomor 1, yaitu metabolism, atau bisa langsung di-scroll ke bawah. Nah, untuk tirosin ini kan merupakan salah satu jenis dari asam amino non-esensial. Langsung saja dicari pada bagian amino acid metabolism. Langsung saja diklik pada tirosin metabolism. Nah, dapat dilihat gambaran pathway dari tirosin metabolism. Pada bagian ini terdapat image file yang image file ini merupakan tempat untuk mendownload gambar dari pathway ini. Kemudian pada bagian help ini berisi mengenai tentang panduan mengenai simbol-simbol yang terdapat pada pathway ini. Nah, kemudian langsung saja penjelasan mengenai pathway tirosin ini. Langsung saja diklik pada bagian tirosin degradation. Nah, tirosin ini terbuat dari penilalanin, yang kemudian tirosin ini akan diubah menjadi 4 hidroksipenivirufat yang dibantu oleh enzim dengan kode 2.6.1.5, enzim 26157, dan juga enzim dengan kode 1432. Kemudian dari 4 hidroksipenivirufat ini akan diubah menjadi homogentiset yang dibantu oleh enzim dengan kode 1.13.1127. Kemudian dari homogentiset ini kemudian akan diubah menjadi 4 maleil asetoasetat yang dibantu oleh enzim dengan kode 1.13.115. Kemudian dari 4 maleil asetoasetat ini akan diubah menjadi 4 fumaril asetoasetat, yang mana proses ini dibantu oleh enzim dengan kode 5212. Dari 4 fumaril asetoasetat ini akan menjadi 2 bentuk, yaitu fumarat dan juga asetoasetat. Baiklah, untuk lebih rincinya, jadi enzim tirosin itu dapat menjadi berbagai macam senyawa lain seperti pirufat, malat, asetoasetat, dan lain-lain. Pada gambar di atas, kita bisa lihat pathway yang berwarna merah adalah proses degradasi tirosin. Di awal tiroksin diubah menjadi 4 hidroksifenilpirufat dengan bantuan enzim tirosin aminotransferase. Kemudian 4 hidroksipenilpirufat akan diubah menjadi homogentisate dengan bantuan enzim 4 hidroksipenilpirufat dioksigenase. Kemudian dari homogentisate akan diubah lagi menjadi 4 malei lasetoasetat dengan bantuan enzim homogentisate 1,2 dioksigenase. Lalu enzim malei lasetoasetat isomerase akan mengubah 4 malei lasetoasetat menjadi 4 fumari lasetoasetat, dan yang
terakhir itu 4 fumaril asetoasetat akan diubah menjadi asetoasetat dan fumaret oleh enzim fumaril asetoasetat. Nah, fumaret ini akan masuk dalam siklus asam sitrat atau sitrat cycle. Kemudian kita akan membahas mengenai komponen yang menjadi bagian dari metabolisme tirosin ini. Bisa kita klik pada bagian pathway entry. Kemudian di sini kita akan mengklik KEGG compound. Di sini dapat terlihat senyawa-senyawa yang berhubungan terhadap metabolisme tirosin. Bisa kita lihat di sini ada pirufat, kemudian kita klik ID-nya. Di sini kita dapat melihat keterangan dari pirufat tersebut, seperti nama lain dari pirufat, kemudian ada formula dari pirufat yaitu C3H4O3, kemudian ada berat molekulnya, kemudian ada bentuk dari strukturnya. Kemudian ke bawah kita dapat melihat reaksi, pathway, modul, kemudian enzim, bright, dan data lainnya yang terhubung kepada PubChem atau website lainnya. Kemudian kita back. Di sini dapat kita lihat dari Susinat. Dapat kita lihat juga data rinci dari susinat asid ini seperti nama lain, kemudian formulanya, berat molekul, bentuk struktur, dan sama seperti pirufat tadi, berbagai macam informasi lainnya. Selanjutnya kita bisa melihat pathway dari KEGG enzim ini. Di sini kita bisa melihat enzim yang berhubungan dengan metabolisme ini. Kita bisa mengklik ID-nya. Di sini kita bisa melihat nama dari enzim ini, yaitu ada alkohol dehidrogenase, aldehid redukase, ADH, alkohol dehidrogenase, alifatik alkohol dehidrogenase, dan lainnya. Di sini kita juga bisa melihat kelas, name, reaction-nya, dan substrat, produk, dan pathway, autologi, gen yang berhubungan, dan jurnal yang terkait dengan enzim ini. Di sini kita juga bisa melihat ID yang lainnya. Di sini kita bisa melihat juga nama, kelas, reaksi, sama seperti data enzim yang pertama.